Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan proyek pembelajaran mesin kami. Perkenalkan, nama saya Vidya Siregar bersama rekan saya Bertrand Sianifar, Prayuta Jolo, dan Nadia Sirait. Di sini kami membangun aplikasi prediksi harga rumah, yaitu aplikasi desktop berbasis Python dan dengan menggunakan microframe Flex. Aplikasi ini berfungsi untuk memperkirakan harga rumah, khususnya di daerah Jakarta Selatan, secara otomatis berdasarkan berbagai parameter. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur klasifikasi harga rumah untuk menentukan apakah nilai mahal, sedang, dan murah. Tujuan aplikasinya yang pertama adalah memberikan solusi estimasi harga rumah yang cepat dan akurat, menyajikan informasi harga rumah secara informatif dan mudah dipahami, mempermudah pengguna tanpa latar belakang teknis, mengurangi ketergantungan pada proses manual, dan mengeliminasi kebutuhan konsultasi langsung dengan agen properti. Algoritma yang digunakan adalah random forest untuk regression dan classification. Selanjutnya dataset akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini dapat kita lihat ada beberapa kolom. Yang pertama itu ada harga yang dimana ini merupakan harga dari rumah. Kemudian di sini ada LT yang dimana itu adalah luas tanah dalam meter persegi. Kemudian ada LB yang dimana itu luas bangunan yang dimana dia dalam persegi juga. Kemudian ada JKT yang dimana di situ jumlah kamar tidur. Di sini maksudnya adalah jumlah kamar tidur yang tersedia. Kemudian ada JKM yang dimana jumlah kamar mandi. Kemudian ada GRS yaitu garasi. Jika jika rumah tersebut memiliki garasi maka dia ada. Jika tidak maka tidak ada. Kemudian ada kota yang dimana lokasi propertinya. Langsung saja ke program. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk kodenya. Yang pertama itu untuk kode train model, di mana ini kode fungsi ini untuk mengetrain dataset tadi, mengetrain model untuk yang regression dan juga classification menggunakan dataset harga rumah tadi. Pertama-tama ini import library yang penting yaitu ada Pandas, NumPy, dan juga ini library dari sklearn itu ada train template dan juga random forest regressor, random forest classifier, dan juga scikit-learn ini untuk manipulasi datanya. Dan juga ini ada tambahan pickle dan juga OS untuk menyimpan model eh, format PKL di, di package model mesin. Oke, selanjutnya kita load datanya menggunakan read Excel ini. Masuk dengan JPEG. Kita load data ini, lalu dihapus row ke satu ini, row pertama karena di kalau lihat di datasetnya itu row pertama kosong dan headernya dimulai dari row kedua dan isi data dimulai dari row ketiga. Lalu kita lanjut ke pre-processing. Di sini kita encode kolom JRS ini yang garasi menjadi 0 dan 1 untuk binary. Lalu untuk fitur lainnya seperti LT, LB, CKT, CKM itu dan juga GRS itu kita standarisasi menggunakan standar scalar agar modelnya lebih stabil. Lalu selanjutnya kita definisikan target dan juga kelas, di mana target regresinya itu adalah harga karena itu yang nanti kita akan prediksi. Dan untuk klasifikasi harganya kita menjadi 3 kategori yaitu murah, sedang, dan juga mahal. Menggunakan pembagian kuartil ini 3. Oke, lalu ini juga adalah label encoder, di sini mengubah kategori ini jadi angka. Selanjutnya ke split data. Di sini datanya dibagi menjadi standar yaitu 80% outright set dan juga 20% test set. Oke, lanjut ke train modelnya. Di sini kita melatih dua model random forest ya. Yang satu itu ada regressor, dan yang juga yang kedua ada classifier. Dan di sini keduanya itu kita init
initialize pakai random state 42 agar uh, resultnya itu bisa direproduksi kembali. Selanjutnya untuk evaluation matrix, di sini setelah training selesai nanti akan dievaluasi performance-nya. Dan untuk yang regression kita menggunakan matrix MSE in square error, lalu ada RMSE yaitu root mean square error, dan juga ada R square. Lalu untuk yang classification-nya kita menggunakan matrix precision, recall, F1 score, dan juga area under the curve. Lalu untuk yang terakhir itu hanya untuk set model regressionnya yang menggunakan pickle ini, dan ini akan di-dump ke folder modelsnya itu. Yang nanti filenya akan digunakan di aplikasi kelas untuk menampilkan di interface. Akan digunakan di interface. Tolong Gira. Oke, jadi ini hasil evaluation performance-nya. Pertama-tama untuk yang regression ini MSC-nya bisa lihat itu 6 koma kali kayak 10 pangkat 10 ya, ini nilainya untuk besar karena ini belum dibuat lognya. Dan juga ini besar karena mata uang rupiah sendiri. Yang selanjutnya itu yang RMSC itu yang root square. Kalau bisa lihat tuh hasilnya kira-kira 8 miliar, yang artinya eh, rata-rata modelnya itu meleset sekitar 8 miliar rupiah. Jadi misalnya jika harga rumah rata-rata ini misalnya 20 miliar, maka error ini masih bilang terbesar, masih termasuk besar, termasuk besar untuk jumlah errornya, karena relatif 25% sampai 40% di rata-ratanya. Lalu untuk yang selanjutnya di metrik ini R square 0,57, di sini menandakan bahwa ada 57% variasi harga rumah yang dijelaskan oleh featuresnya, yaitu yang LT, LB, JKT, dan juga JKM, 3RS yang maksudnya inputnya itu melalui random forest. Artinya masih ada 43% varians yang tidak dijelaskan, mungkin karena uh, nilai stream datanya, atau mungkin karena data cleanup gitu, jadi ada row yang dihapus. Lalu selanjutnya untuk yang performance evaluation yang di bagian model classification. Di sini presiden tinggi pada kelas mahal, itu berarti semua prediksi mahal itu bisa dilihat 85% benar-benar mahal. Dan untuk recall tertinggi pada kelas murah itu yang 0,84, menunjukkan modelnya itu cukup sensitif untuk deteksi rumah murah. Nah, untuk yang kelas sedang itu paling rendah metriknya yang F1 score 0,69% ya. Ini artinya masih sering terjadi mislabeling pada kelas
kelas tengah yang dengan murah atau mahal. Nah, untuk akurasi keseluruhan ini ada kurang lebih 75% ya, artinya bisa dibilang 3 dari 4 prediksi itu benar. Dan untuk yang nilai area under erosi curve AUC ini 0,90, itu menandakan kemampuan model itu misalkan tiap kelas relatif cukup baik. Oke, lalu untuk kode selanjutnya yang di kode kelas akan dijelaskan oleh rekan saya Bevan. Kalau berbicara mengenai FTP, yang pertama itu setup flex dan muat model. Jadi di FTP ini kita mulai dengan membuat instance flux, lalu memuat model yang sudah kita simpan, yaitu regression model dan classification model. Lalu di sini ada eh, fungsi rute utama, yang dimana rute utama ini menangani dua metode, yaitu get dan post, untuk memproses input pengguna. Lalu untuk form handling, jadi pembacaan nilai request from LT dan seterusnya ini, saat form di submit, kita ambil nilai input LT, LP, JKT, JKM, dan GRS. Jadi GRS diubah ke 1 atau 0 sesuai dengan pilihan. Yang berikutnya itu processing input, scalar transform. Jadi ini input mentah kemudian diubah menjadi array 6P dan distandarisasi menggunakan scalar yang sama dengan training. Lalu masuk kepada prediksi dan render hasil, panggilan predict dan CLV, CLV predict, lalu render template. Jadi setelah processing kita panggil predict untuk estimasi harga dan CLV predict untuk kategori harga. Hasilnya kemudian ditampilkan di halaman HTML, yaitu index.html. Lalu untuk menjalankan server, kita menggunakan app run bersama dengan true. Jadi ini menjalankan server Flux secara lokal, yang dimana kita membukanya di HTTP localhost 5000 di browser untuk mengakses aplikasi. Langsung saya dibuka. Merupakan tampilan dari prediksi harga rumah di daerah Jakarta Selatan. Pertama kita memasukkan luas tanahnya sekitar 300, luas bangunannya sekitar 30, lalu ada kamar tidur sekitar 21, dan kamar mandi sekitar 3, dan GRS itu ada. Maka akan keluar dengan hasil prediksi harga sekitar 806 miliar dan dengan kategori murah. Sekian dari presentasi kelompok 3, yaitu prediksi harga rumah. Eh, Sekian dan terima kasih.